Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kalian pimpin doa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Abda, Azril, Gina, Nisa, Zainab. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian tahu kan penyakit pilek atau flu gitu? Coba di sini siapa yang pernah mengalaminya, acungkan tangan. Wah, hampir semua mengalami ya. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih penyebab dari penyakit flu itu kenapa? Karena bakteri? Kurang tepat. Coba yang lain, ada yang tahu? Enggak? Oke. Jadi sebenarnya penyakit flu itu disebabkan oleh virus. Nah, sekarang kalian udah bisa nebak dong, materi ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ya, betul sekali. Mengenai virus. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui ciri-ciri umum dari virus. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan daur virus litik dan juga daur virus lisogeni. Setelah kalian sudah dapat menjelaskan, kalian juga dapat membandingkan antara daur virus litik dan juga daur virus lisogeni. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas ciri-ciri umum mengenai virus, kemudian kita juga akan membahas mengenai daur litik dan daur lisogeni. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, ciri pertama dari virus ini yaitu ukurannya itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi hanya bisa dilihat oleh alat-alat tertentu saja seperti mikroskop ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu hanya memiliki satu asam nukleat saja. Satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Jadi salah satu di antara keduanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bahwa virus ini tidak berbentuk sel. Jadi sehingga dia itu tidak memiliki inti sel, membran plasma maupun sitoplasma. Ciri selanjutnya yaitu virus ini hanya dapat berkembang pada sel hidup saja. Makanya pada virus ini disebut sebagai mikroorganisme parasit karena menempel pada organisme yang hidup. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari virus. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai daur virus. Dapat dilihat, daur virus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daur litik atau siklus litik, dan yang kedua adalah daur lisogenik atau siklus lisogenik. Nah, siklus litik ini adalah perkembangbiakan siklus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi. Nah, sedangkan pada lisogenik ini, sel inangnya itu tidak hancur, melainkan disisipkan asam nukleat. Jadi perbedaannya kalau litik ini sel inangnya hancur, kalau lisogenik ini sel inangnya tidak hancur, melainkan disisipkan asam nukleatnya. Nah, pada siklus litik ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan adsorpsi atau perlekatan. Yang kedua ada tahapan injeksi atau pemasukan. Yang ketiga ada tahapan sintesis. Yang keempat ada tahapan perakitan. Dan yang terakhir ada tahapan lisis. Oke, Ibu akan peragain ya setiap tahapan-tahapan dari siklus litik ini. Sebelum kita membahas mengenai tahapan-tahapan lebih lanjut, kalian harus tahu dulu struktur tubuh dari virus tersebut. Yang pertama, ini adalah gambarnya, dan sedangkan Ibu juga membuat
alat peraga mengenai virus. Ya, hampir mirip lah ya. Nih, yang ini, yang polihedral ini disebut dengan kapsid atau head atau bagian kepalanya ya. Nah, di dalam kapsid ini terdapat materi genetik. Ibu lambangkan dengan yang warna merah ini. Bisa DNA maupun RNA. Kemudian ini bagian lehernya. Nah, selanjutnya ini hampir sama ya. Kemudian ini ada selubung ekor. Yang ini terdapat cincin-cincin. Ini yang memutar ini adalah cincin-cincinnya. Kemudian selanjutnya ini ada serabut ekor. Kemudian ini ada jarum penusuk. Bisa dilihat ya. Kepalanya, materi genetiknya. Kemudian ini ada terdapat cincin-cincin. Ini serabut ekornya. Dan ini penusuk jarumnya. Oke, setelah kalian mengenali bagian-bagian dari virus ini, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan dari litik atau siklus litik. Yang pertama, adsorpsi atau tahap penempelan. Dan anggap saja yang bulat ini adalah sel inang yang nantinya akan ditempati oleh sang virus. Dan ini adalah virusnya. Yang pertama adalah tahap adsorpsi atau tahap penempelan. Jadi nanti si virus ini akan menempel kepada sel inang. Seperti ini ya. Jadi hanya akan menempel saja. Ini baru disebut dengan tahap absorpsi. Setelah tahap penempelan ini, masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahapan injeksi, yaitu pemasukan materi genetik ke dalam sel inang. Jadi nanti si penusuk jarum ini akan menusuk kepada sel inang, seperti ini ya. Kemudian nanti akan memasukkan materi genetik yang ini, DNA ataupun RNA. Masuklah, ibaratnya sudah masuk ke sel inang ini ya. Masuk. Nah, setelah berhasil diinjeksi si sel inang ini, maka nanti kapsid atau kepala pada virus ini akan terlepas. Akan terlepas karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh si virus ini. Nah, setelah tahap injeksi akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sintesis atau tahap pembentukan. Pada tahapan sintesis atau pada tahapan pembentukan ini, setelah si virus ini, setelah DNA atau materi genetik virus ini masuk ke dalam sel inang bakteri, nantinya si materi genetik yang ada di dalam sel inang ini itu akan menghasilkan suatu enzim. Nanti enzim inilah yang akan menghentikan sintesis molekul pada bakteri. Nah, setelah sintesis protein dan asam nukleat pada sel inang ini berhenti, viruslah yang akan mengambil alih sel inang ini. Setelah si virus ini mengambil alih metabolisme pada bakteri ini atau pada sel inang ini, nantinya DNA atau RNA dari sel inang ini akan digunakan untuk menggandakan asam nukleat pada virus. Untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Jadi nanti si virus akan memperbanyak diri dari DNA, menggunakan DNA dan RNA yang diambil alih dari sel inang ini. Nah, kemudian si virus juga akan menggunakan protein yang ada pada sel inang ini untuk nantinya itu digunakan menggandakan kapsid atau menggandakan kepalanya yang tadi berbentuk polihedral ya. Itu adalah tahapan pembentukan atau tahapan sintesis. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan perakitan. Sesuai dengan namanya yaitu perakitan. Nah, di sini nanti tuh si virus akan membentuk tubuh-tubuh mereka ya. Nah, setelah dia itu membentuk, kan sudah ada kepala yang sudah dibentuk pada tahapan sintesis protein.
kemudian tubuhnya juga sudah terbentuk. Nah, pada tahapan ini semuanya itu dirakit menjadi satu. Kemudian pada tahapan ini juga akan ditambahkan materi genetik, sehingga akan terbentuklah virus yang utuh. Pada tahapan perakitan kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa terbentuklah si virus-virus baru yang sempurna. Nah, sedangkan pada tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan lisis ini, nanti si sel induk dari virus ini itu akan menghancurkan si sel inangnya, kemudian akan melepaskanlah si virus-virus baru yang telah dibentuk tadi. Itu adalah tahapan-tahapan dalam daur virus litik. Sedangkan tahapan dari daur virus lisogenik ini hanya ada 3 pembeda, yaitu pada lisogenik itu ada tahapan penggabungan, ada tahapan pembelahan, dan juga tahapan pemisahan. Jadi tahapannya itu yang pertama ada tahapan penempelan. Nah, pada tahapan penempelan ini sama ya seperti tahapan pada siklus litik. Kemudian yang kedua ada tahapan injeksi, sama juga seperti yang tadi ya siklus litik. Kemudian dari tahapan injeksi ini akan masuk ke tahapan penggabungan. Kemudian dari tahapan penggabungan ini akan masuk ke tahapan pembelahan. Setelah melalui pembelahan akan melakukan pemisahan. Nah, dari pemisahan ini akan masuk lagi lah ke siklus litik, yaitu ke tahap sintesis atau tahap pembentukan. Tahap sintesis, kemudian masuk ke tahap perakitan dan juga lisis. Nah, untuk tahapan-tahapan yang sama dengan litik itu sama saja ya, seperti prosesnya seperti yang tadi, seperti itu. Apakah ada pertanyaan mengenai materi virus ini? Bisa ada yang mau ditanyakan? Tanyakan saja ya. Silakan acungkan tangannya. Oke. Waktunya bentar lagi habis ya. Kalian harus kerja sama biar semuanya beres tepat waktu. Oke, waktunya habis. Sekarang kelompok siapa dulu nih yang mau presentasi? Oh, silakan kelompok 2 presentasi mengenai poster yang telah dibuatnya ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ada yang mau bertanya mengenai poster yang telah dibuat oleh kelompok 2 ini? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari rekan kalian ya. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1, silahkan. Gimana jawaban dari kelompok 1? Sudah? Baik. Oke, masing-masing kelompok tadi sudah presentasi ya. Dan kalian juga sudah bertanya kepada masing-masing kelompok. Gimana, sudah puas dengan jawaban setiap kelompoknya? Baik, kalau begitu. Nah, materi kali ini... Oke, baiklah kalau gitu. Coba sekarang siapa yang dapat menyimpulkan materi mengenai... Coba sekarang siapa yang mau menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silahkan Abda. Ya, betul sekali. Jadi, kali ini kita setelah mempelajari mengenai ciri-ciri umum dari virus, kemudian kita juga telah mempelajari mengenai daur virus, yaitu litik dan lisogeni. Nah, jadi sekarang kalian sudah dapat membandingkan kan perbedaan dari siklus litik maupun siklus lisogeni. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingin kalian meresume mengenai materi yang akan dibahas berikutnya.